Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam kegiatan MPLSSB dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian sampai hari ini masih tetap semangat. Pada session kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang materi PHBS di masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu ada gambar saya, nama, alamat, dan nomor WA. PHBS di sekolah. PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih pengertian PHBS di sekolah? PHBS di sekolah merupakan upaya untuk memberdayakan siswa, guru, karyawan, dan masyarakat lingkungan sekolah agar mereka tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat. PHBS di sekolah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang PHBS, baik itu bagi siswa, guru, karyawan, maupun semua masyarakat di sekolah. Juga untuk meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, karyawan, dan masyarakat sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, serta bertujuan untuk memandirikan siswa, guru, karyawan, dan masyarakat sekolah untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Manfaat PHBS di sekolah. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Dengan ber-PHBS atau dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, itu dapat meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit. Juga dapat meningkatkan semangat belajar. Karena kalau kalian dalam keadaan sehat, pasti dalam belajar akan lebih semangat. Juga dapat meningkatkan produktivitas belajar. Kalian sehat, belajarnya semangat, tentu hasilnya akan lebih baik atau akan meningkat. Juga menurunkan absensi karena sakit. Kemudian manfaat bagi warga sekolah. Dengan ber-PHBS atau dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, itu mempunyai manfaat dapat meningkatkan semangat belajar siswa, berdampak positif pada pencapaian target dan tujuan sekolah. Dapat menurunkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Dengan kita hidup sehat, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat. Kemudian juga meningkatkan citra sekolah yang positif karena seluruh warganya berperilaku sehat. Manfaat selanjutnya yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah itu mempunyai manfaat adanya bimbingan teknis pelaksanaan PHBS di sekolah. Jadi adanya bimbingan bagaimana cara melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah secara baik dan benar. Juga adanya dukungan buku pedoman dan media promosi PHBS di sekolah. Indikator dari pelaksanaan
perilaku hidup bersih di sekolah itu dapat dilihat dari yang pertama, dalam memelihara rambut agar bersih dan rapi. Agar rambut bersih dan rapi itu dengan cara keramas atau mencuci rambut secara teratur, kemudian menyisirnya sehingga terlihat rapi. Rambut yang bersih itu rambut yang tidak kusam, tidak berbau, dan tidak berkutu. Kemudian indikator selanjutnya, warga sekolah selalu memakai pakaian bersih dan rapi, yaitu pakaian yang tidak ada kotorannya, tidak berbau dan rapi. Pakaian bersih dan rapi itu bisa kalian peroleh itu dengan cara mencuci setelah pakaian tersebut dipakai. Kemudian setelah kering, dirapikan dengan cara menyetrikanya. Kemudian juga indikator selanjutnya, memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Dengan cara memotong kuku sebatas ujung jari tangan secara teratur dan membersihkannya agar tidak kotor atau hitam. Apalagi mungkin di antara kalian yang terbiasa misalnya dalam makan tidak menggunakan sendok tapi menggunakan tangan, otomatis tangan kalian, kuku kalian harus dalam keadaan bersih. Kemudian selalu memakai sepatu yang bersih dan rapi, yaitu memakai sepatu yang tidak ada kotoran yang menempel di sepatu. Dan sepatu dikatakan rapi itu contoh sepatu yang ditalikan pada sepatu yang memang bertali. Sepatu bersih itu didapatkan dengan dibersihkannya sepatu tersebut setiap sepatu tersebut kotor. Berolahraga secara teratur dan terukur. Ini juga harus dilakukan oleh warga sekolah, yaitu dengan melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara teratur, minimal 3 kali seminggu. Karena dengan olahraga secara teratur dapat memelihara kesehatan fisik dan mental kita, serta juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita sehingga tubuh kita tetap sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian tidak merokok di sekolah. Ini berlaku bagi semuanya saja, baik itu siswa, guru, dan masyarakat sekolah. Tidak merokok di lingkungan sekolah. Karena apa? Merokok itu sangat berbahaya baik bagi perokok maupun orang yang ada di sekitarnya. Nah, dalam merokok ini ada 2 istilah, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Yang dikatakan perokok pasif itu perokok orang yang ada di lingkungan orang yang merokok. Sedangkan perokok aktif itu orang yang merokok. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Yang selanjutnya, tidak menggunakan nafsa. Menggunakan nafsa sangat membahayakan kesehatan fisik dan psikis pemakainya. Untuk materi merokok dan nafsa sudah disampaikan secara gamblang tadi pada sesi sebelum PHBS, dan itu mudah-mudahan sudah kalian pahami. Kemudian memberantas jentik nyamuk. Dengan kegiatan pemberantas jentik nyamuk, ini tidak akan ditemukan jentik nyamuk pada tempat penampungan air, bak mandi, gentong air, vas bunga atau pot bunga yang berada di lingkungan sekolah,
dan barang-barang bekas atau tempat yang bisa menampung air. Kegiatan pemberantasan jentik nyamuk ini biasanya dilakukan dengan istilah 3M+. Apa itu 3M+? M yang pertama yaitu menguras. Menguras secara berkala, bak mandi dan penampungan air yang lain. Kemudian menutup penampungan air. Kemudian M yang ketiga mengubur barang bekas atau tempat yang bisa di dalamnya ada jentik nyamuknya. Kemudian plusnya yaitu menghindari gigitan nyamuk. Selanjutnya, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, yaitu dengan membersihkan jamban setiap habis buang air kecil maupun buang air besar. Hal ini berdampak akan menjaga lingkungan sekolah bersih dan sehat. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Di mana di sekolah kita itu sudah disediakan beberapa titik tempat untuk mencuci tangan dan juga sabunnya. Membuang sampah pada tempatnya dan sampah tersebut dipilah sesuai jenis sampah itu. Apakah itu sampah organik, non-organik, atau sampah yang berbahan berbahaya. Mengkonsumsi jajanan sehat di kantin. Karena di sekolah kita sudah tersedia kantin yang sehat. Atau mungkin kalian juga bisa membawa bekal makan sehat dari rumah. Nah, ini sangat higienis ya. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan sekali. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan kalian. Beratnya, pertumbuhannya bagaimana, tingginya bagaimana. Demikian indikator pelaksanaan BHBS di sekolah. Untuk selanjutnya yang berhubungan dengan masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19. Di situ kalian bisa melihat ada seorang cewek yang sedang belajar dari rumah karena kondisi saat ini. Apalagi kalian yang sekarang menjadi seorang remaja. Menjadi seorang remaja adalah hal yang tidak mudah. Dan penyakit coronavirus atau COVID-19 bisa membuatnya semakin sulit. Dengan ditutupnya sekolah dan dibatalkannya berbagai acara, banyak remaja merasa kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka. Dan juga momen keseharian seperti yang sering kalian lakukan, ngobrol dengan teman-teman, kemudian berpartisipasi di kelas saat kegiatan KBM seperti biasa. Untuk para remaja yang merasakan perubahan hidup akibat wabah tersebut, lalu merasa cemas, terisolasi, dan kecewa karena hal tersebut. Tapi perlu kalian ketahui, kamu tidak sendirian. Ya, kamu mengalami hal itu tidak sendirian. Nah, untuk itu akan disampaikan hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mempraktekkan perawatan diri dan menjaga kesehatan mentalmu. Apa saja itu? Nah,
Di sini ada 6 cara untuk remaja dalam menghadapi situasi normal yang baru. Yang pertama, sadari bahwa kecemasanmu adalah hal yang wajar. Jika terjadi penutupan sekolah dan berbagai macam judul mengkhawatirkan yang berada di media itu membuat merasa cemas, kamu tidak sendirian. Malah hal itu adalah suatu yang memang harus kamu rasakan. Karena menurut para psikolog, kecemasan merupakan fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan dapat membantu kita untuk mengambil tindakan dalam melindungi diri. Kecemasan yang kalian rasakan akan membantu kalian mengambil sebuah keputusan yang harus dibuat saat itu juga. Contohnya, tidak menghabiskan waktu bersama orang lain atau dalam kelompok besar berkerumun. Kemudian selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian tidak menyentuh wajah. Perasaan-perasaan tersebut tidak hanya membantu menjaga dirimu, tapi juga orang lain. Hal inilah yang mencerminkan bagaimana kita ikut menjaga anggota masyarakat. Kita juga memikirkan orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Merasa cemas mengenai COVID-19 memang hal yang benar-benar bisa dimengerti. Tetapi pastikan bahwa menggunakan sumber yang terpercaya seperti situs UNICEF atau WHO ketika kalian mencari informasi itu hal yang baik. Atau mungkin kalian cek kembali informasi yang kamu dapatkan tentang hal tersebut. Apakah berasal dari saluran yang kurang bisa diandalkan reliabilitasnya. Nah, jika kamu merasa mengalami gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19, maka segera bicarakan dengan orang tuamu. Ingat bahwa penyakit akibat infeksi COVID-19 itu pada umumnya ringan, apalagi pada anak-anak dan dewasa muda. Penting juga untuk diingat bahwa banyak gejala COVID-19 yang bisa diobati. Untuk itu, sebaiknya kalian memberitahu orang tua atau orang dewasa yang terpercaya jika kamu merasakan tidak enak badan atau merasa khawatir tentang virus tersebut, agar mereka bisa membantu kalian. Cara selanjutnya yaitu cari pengalian perhatian. Menurut para psikolog, ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, akan sangat membantu untuk mengenali masalah menjadi 2 kategori, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Saat ini, dalam kondisi sekarang ini, ada banyak hal yang jatuh pada kategori kedua, dan itu tidak apa-apa. Tapi satu hal yang bisa membantu kita untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan mencari pengalian untuk kita sendiri. Contohnya apa? Misalnya kalian bisa mengerjakan pekerjaan rumah, menonton film kartun kesukaanmu, memperbanyak membaca buku pelajaran,
memperbanyak membaca buku cerita-cerita ringan sebelum kalian tidur. Nah, itu. Karena untuk mencari pelampiasan dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tadi disarankan agar kamu mencari pelampiasan dalam menemukan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Temukan cara baru untuk berkomunikasi dengan teman-temanmu. Jika kamu ingin bersosialisasi dengan teman di tengah kondisi social distancing, maka solusi yang bagus untuk berkomunikasi adalah menggunakan media sosial. Kemudian bisa juga media sosial untuk menyalurkan kreativitasmu. Seperti apa? Nah, sekarang banyak sekali program-program yang ringan dan menyenangkan, seperti yang sedang tren saat ini, yaitu TikTok Challenge, seperti Sevens, di rumah saja, dan sebagainya. Karena sekecil apapun kreativitas remaja tidak bisa kita remehkan. Nah, remaja akan menemukan cara untuk terhubung dengan satu sama lainnya secara online melalui cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan contoh WA, internet, IG, atau IG, FB, dan sebagainya. Tetapi juga perlu kalian ingat, memiliki akses tanpa batas ke layar kaca atau media sosial itu bukan hal yang bagus. Itu hal yang tidak sehat dan tidak cerdas. Bahkan bisa menambah rasa cemasmu. Sehingga dalam hal ini kamu perlu merekomendasikan agar kamu selalu berdiskusi dengan orang tua untuk mengatur jadwal kamu yang dihabiskan di depan televisi atau gadget kamu. Fokuslah pada dirimu. Pernahkah kamu berniat untuk belajar hal baru? Misalnya membaca buku baru, atau belajar menari, belajar memainkan alat musik tertentu. Nah, sekaranglah saat untuk melaksanakannya, karena sekarang banyak waktu luang dengan adanya belajar di rumah, belajar secara daring. Fokus pada diri sendiri dan mencari cara untuk memanfaatkan waktu tambahan yang kamu dapatkan adalah cara yang produktif untuk menjaga kesehatanmu. Bisa dengan kamu membuat jadwal hari ini setelah daring, apa yang akan kamu lakukan yang selama ini tidak bisa kamu lakukan. Karena kalau belajar dengan datang ke sekolah, kamu pulangnya sampai sore. Tapi dengan belajar daring, kamu bisa memanfaatkan waktu lebih banyak. Kalau sudah bicara tentang perasaan yang menyakitkan, itu tulisan yang berwarna merah, satu-satunya jalan keluar adalah berusaha melaluinya. Kita jangan sampai terperangkap pada hal-hal yang tidak menyenangkan perasaan kita. Sekali lagi ya, kalau sudah bicara tentang perasaan yang menyakitkan, satu-satunya jalan keluar adalah berusaha melaluinya. Selami perasaanmu kehilangan kesempatan untuk mengikuti acara-acara dengan teman, acara untuk atau kegiatan untuk menyalurkan hobi, atau pertandingan olahraga, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang biasa kamu lakukan adalah hal yang sangat mengecewakan.
Ini adalah kehilangan dengan skala besar dan sangat menjengkelkan. Dan hal itu wajar dirasakan oleh para remaja. Cara terbaik untuk mengatasi kekecewaan ini adalah biarkan dirimu merasakan kekecewaan ini. Seperti yang saya tadi sampaikan waktu yang keempat dalam tulisannya berwarna merah. Kalau soal mengalami perasaan yang menyakitkan, satu-satunya jalan keluar adalah berusaha untuk melaluinya. Lanjutkan hidupmu. Dan jika merasa sedih, selami perasaanmu. Jika kamu bisa membiarkan dirimu merasa sedih, akan lebih cepat pula kamu merasa lebih baik. Setiap orang punya cara berbeda untuk mengolah perasaan. Beberapa anak akan menyalurkan perasaan mereka dengan membuat karya seni. Ada yang memasak, mencoba berbagai aneka resep. Beberapa anak memilih berbicara dengan teman-teman mereka dengan menggunakan kesedihan yang dirasakan. Sementara ada beberapa anak yang memilih untuk bagi-bagi makanan dengan temannya. Bukan makan bersama pada satu tempat, tapi mereka membagi dengan mendatangi teman-temannya. Yang penting adalah kamu melakukan hal yang terasa benar bagimu. Kalau memang itu kegiatan yang benar dan baik, silahkan kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan cara yang terakhir adalah berbaik hatilah pada diri sendiri dan orang lain. Beberapa remaja mengalami bullying dan pelecehan di sekolah karena adanya coronavirus. Menjadi bystander yang aktif atau pembela adalah cara yang terbaik untuk menghadapi segala jenis bullying. Anak-anak dan remaja yang menjadi target bullying tidak seharusnya diminta untuk melawan para pelaku bullying secara langsung. Justru kitalah yang mesti mendorong mereka untuk mencari pertolongan dan dukungan dari teman atau orang dewasa. Nah, apabila kamu menyaksikan ada temanmu yang dibully, dekati mereka dan tawaran dukunganmu. Kenapa? Dengan tidak kamu melakukan apapun, bisa membuat temanmu yang dibully merasa bahwa tidak ada yang peduli padanya. Karena apa? Bisa juga kata-kata yang kamu sampaikan kepada temanmu yang dibully itu akan membuat perubahan. Nah, itu tadi ya, 6 tips remaja dalam menghadapi situasi hidup baru. Untuk selanjutnya, ini saya akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana pencegahan penularan COVID-19 dan bagaimana kita dalam berperilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi saat ini. Oke, silakan ya untuk menyaksikan. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna dan menikmati dengan baik.
tadi video tentang pencegahan penularan COVID-19 yang bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi tentang PHBS di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.